Oke, langsung saja kita mulai yuk. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terdapat kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dalam hati oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Udah selesai. Hmm. Oke, kemarin kita udah bahas paket soal yang kemarin, tapi baru setengah ya. Belum nyampe setengah sih. Malah belum nyampe setengah ya. Baru berapa? Sampai ini ya. Nah, sampai 15. 12. Nah, oke. Yuk. Kita kerjakan semampunya sampai dapat berapa nanti. Oke, langsung saja. Nomor 13. Nah, lanjutkan sisa kemarin. Yuk, gasin. Suatu bidang tanah dengan bentuk segi 4 ABCD. Searah jarum jam dengan panjang sisi-sisi 80, 30, 40, dan 100. Apabila sudut A itu 30 dan sudut C 90, maka luas bidang tanah. Nah, berarti kita bentuk dulu sesuai sesuai permasalahannya. Jadi searah jarum jam. Jarum jam bergerak dari atas ke kanan bawah. Nah, berarti kalau panjang sisi-sisinya 80, 30, 40, 100, berarti kan bukan benar-benar segi 4 yang persegi, alias sisinya bukan benar-benar sama. Berarti kita ngerjainnya gimana? Sesuai sudutnya. Nah, sesuai sudutnya A itu 30, C itu 90 derajat. Nah, berarti kan kita bisa ngitung luas bidang tanah tersebut berapa. Nah, kalau kita gambar dulu, berarti gimana nih? A 30 derajat. Nah, 30 derajat. Kalau dari sini 0 derajat, sini 90. Nah, berarti 30 kan antara ke sini, Dek. Antara 0 sampai 90 ke atas. Gini toh? Nah, sini Iya. 30, anggaplah 30. Berarti berarti A ke B itu seperti ini. Nah, anggap saja lah miring seperti ini. Nah, ini A ke B. Nah, itu berapa? 30 derajat. Eh, panjangnya ya? Panjangnya. Panjang sisi-sisi 80, 30, 40, 100. Kita coba dulu kan yang pendek dulu ya. 30 derajat. 30 derajat, 30 meter. Nah, terus sudut C 90. Nah, berarti kita nggak tahu sudut B berapa ya. Sudut B berapa nggak tahu. Nah, berarti kita sesuaikan aja dengan eh, ini jaraknya 40. 40 itu kira-kira berapa gimana? Nah, Siku-siku. panjangnya maksudnya. Nah, jadi kan segi 4. Berarti ini kita buat lurus saja. Berarti ini kita buat lurus saja. Coba kita abaikan sudutnya. Jadi ini segini tuh misal 30. Nah, berarti kan kalau bentuknya segi 4, nah bentuknya berarti Ke bawah. ke bawah 40 derajat 40 10 meter. meter. Berarti agak panjang. Nah, agak panjang segini 40. Nah, terus setelah itu 100 meter. Nah, 100 meter tuh kira-kira panjangnya panjang banget ya. Berarti anggap saja lah segini, Dek. Nah, segini itu 100 meter. Nah, berarti sisanya adalah 80 derajat, 80 meter. Nah, berarti seperti ini. Nah, sini adalah 80 meter. Ya, oke. Berarti kalau seperti ini, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti bangun. Bangun apa itu? Bangun Bangun datar apa datar namanya? paling Apa? Trape? trapesium. Trapesium. Nah, coba saja kita gunakan luas trapesium. Masih ingat luas trapesium rumusnya gimana? Luas trapesium. Udah Gimana? lupa. Jangan lupa. Oke, tak ingatkan. Setengah.
Atau jumlah sisi sejajar ya. Jadi yang sisi sejajar ini berarti isi apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi dua. Nah, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi dua. Berarti yang sejajar yang mana? Yang 30 dan 100. Berarti Berarti 30 ditambah 100 bagi 2 dikali tingginya berapa? Nah, tingginya kan kita tadi menganggapnya 50. ini A, ini B, ini C kan. Nah, C tadi adalah 90 derajat. Berarti di sini yang tegak lurus hanya ini, B ke C. Berarti 40 meter. Berarti tinggal Hai, coret-coret deh. Berarti bagi 2 1, 40 bagi 2 berapa? 20. 20. Nah, oke. Nah, terus 100 tambah 30. Karena ini dalam kurung ya. Jadi masih sejajar itu dikurung dulu. Jadi selesaikan dulu yang kurung. Berarti berapa? 130. Dikali 20. berapa? 130 kali 2. Berarti 13 kali 2 apa? Berapa? 300. Eh, itu 130 loh ya, bukan 150. Oh iya, 130. 130 kali 20. Berarti 260. 2000. Waduh. 2600. Ya. 2600. 2600. Nah, inilah dia jawabannya. Yang C ya. Nah, berarti kita hanya menggunakan sudutnya itu adalah yang 90 derajat itu yang mendandakan kalau dia itu tingginya. Yang tegak lurus ya. Itu. Oke, jadi gambarlah sesuai ukuran walaupun kita kira-kira ya tadi. Tapi yang jelas itu bentuknya trapesium. Oke, lanjut. Nomor 14. Suatu kolam berbentuk segitiga dengan panjang sisi 30, 40, 50. Maka luas kolam tersebut. Nah, bentuknya segitiga. Berarti ini jelas. Jelas-jelas bahwa dia segitiga. Nah, eh, nah mana tadi? Nah, segitiga. Yo, berarti bentuk deh. 30, 40, 50. Ya, panjang sisinya 30, 40, 50. Yang pasti ini sisinya beda semua. Berarti dia termasuk segitiga apa? Kalau beda semua Sembarang. namanya betul. Berarti segitiga sembarang. Nah, luas segitiga sembarang rumusnya gimana? Kalau segitiga biasa kan alas kali tinggi bagi 2. Kalau segitiga sembarang, luasnya gimana? Kalau dia sisinya beda semua. Nah, berarti gimana? Pakai rumus juga. Nah, ini rumusnya sebenarnya jarang digunakan, tapi karena ini ya, mungkin ini karena pertanahan juga, jadi dia sering mengukur-mengukur tanah-tanah itu yang bentuknya tidak sama sisinya. Nah, menggunakan luas segitiga sembarang yaitu pakainya akar. Set. Nah, akar apa? S kali S min A kali S min B kali S min C. S sendiri apa? S sendiri adalah jumlah semua sisi dibagi 3. Nah, jadi jumlah A, B, C per 2 ya, per dua. Jumlah semua sisi dibagi 2. Nah, berarti berapa itu, Dek? Tinggal jumlahkan aja semua. Yuk, terapkan. Berarti A-nya 30 30. 40. tambah T-nya 50. bagi 2. Berapa? 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50. 3 tambah 4 tambah 5. 180. 180. 120.
120, betul. 120 bagi 2 berapa? Dua, 60. 60. Berarti S-nya adalah 60. Nah, nah, ini rumus paten ya ini. Jadi bisa dipaham, bisa dihafalkan. Nah, berarti 60 dikali A-nya tadi berapa? 60 min 30. 30. Terus 60 min 40. 40. Terakhir 60 min 50. 50. Nah, yuk. Berarti kurangkan deh. Berarti akar 60 plus dulu. Nah, ini berapa? 60 min 30. 30. Terus 60 Terus min 40. 20. 20. Yang terakhir 60 min 10. 50. 10. Nah, tinggal dikali. Berapa ada kalau dikali semua? Nolnya abaikan. Kalikan yang angka-angka nyata aja. Nanti tambahkan nolnya. 6 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 36. 36 betul. 36. Nolnya berapa? 4. 4. Dua keempat. Nah, berarti ini adalah bentuk kuadrat ya. 36. Kan berarti ada kembarannya. Berapa kalau dikeluarkan? 36 dikeluarkan jadi 600. 600 betul. Nah, berarti jawabannya adalah 600 meter persegi. Ya, jadi gitu caranya. Kalau luas segitiga sembarang. Nah, terus sebenarnya luas segitiga itu ada tiga dek biasanya dihafalkan. Yang pertama, luas segitiga biasa yaitu setengah kali alas kali tinggi. Yang kedua adalah luas segitiga trigonometri yaitu setengah kali A kali B kali sin theta. Kayak kemarin tuh loh. Nah ya. Terus yang terakhir adalah ini luas segitiga sembarang. Ya. Kemarin kan kita pernah bahas luas segitiga dia loh. Kalau luas segitiga trigonometri ini. Nah, berarti yang dihafalkan cuma itu aja. Nah, lanjut yang nomor 15. Nah, nilai dari sin 115 derajat ditambah cos 25 derajat. Nah, berarti di sini sin plus cos. Sin plus cos. Nah, berarti dia nggak pakai rumus ya, nggak pakai yang sayang tambah sayang, semakin cinta itu bukan. Ah, ini murni sin plus cos. Jadi sinnya dijabarkan, nah cosnya dijabarkan. Berarti kita lihat dulu di option. Option semuanya sudutnya berapa? 25. 25. Berarti kita buat apa? 115-nya kita buat menjadi 25. Nah, bentuk pengurangan sudut, nah, itu bisa dikurangkan dengan apa saja? 120, 180 dan 90 biasanya toh. Nah, berarti sin berapa? Dikurangi dan 180. Sin 180 kurangi 115 dulu. Nah, berapa? Jadinya berapa? Sin 180 kurangi 115 berapa? 25. Berapa? 25. 25. Hah? 180 kurangi 115 loh. Kamu sambil ora-orean. Mm-mm. Jadi kita Iya. ngitung bareng. Sin 180 65. dikurangi. Nah, 65 toh. 65. Nah, masih 65 berarti masih besar. Nah, berarti masih bisa kita kurangkan lagi dengan 90. Berarti sin 90 min 65 berapa? 90. Min 65. 25. 25 berarti pas ya. Tapi, nah ada tapinya. Kemarin apa catatannya? Kalau kamu menggunakan pengurangan 90 atau 270, itu dari sin dibalik menjadi cos. Ya kan? Nah,
Nah, berarti kalau kayak gini, berarti sinnya dibalik menjadi apa? Cos. Cos. Cos 2, 5. 5. Nah, terus ditentukan dia negatif atau positif. Di sini 115. Sin 115. 115 itu kuadran berapa? 115 kuadran berapa? Kuadran Ini loh, 0, 90, 180, 270. Berarti 115 itu di interval mana? bawah 90. Iya, betul. Bentar. Ini kalau ngitung derajat ya. Kalau ngitung kuadran itu sudutnya berlawanan arah. Nah, yang ini. Ini 0, 90, 180, 270 atau 360. Nah, berarti sini ya. Berarti sini ya. Berarti dia kuadran. Ini kuadran satu, ini kuadran 2, ini kuadran 3, yang terakhir adalah kuadran 4. Nah, berarti kuadran 2 itu miliknya siapa, Dek? Kemarin miliknya sin, cos atau tan? Sin. Sin, betul. Jadi kuadran pertama itu all plus ya, kayak kemarin. Kita udah belajar atau kemarin kalau kuadran 2 itu sinnya, kuadran 3 yang plus apanya? Cos apa tan? Cos. Cos ya. Cos. Terus habis itu tan. Nah, sindikat tangan kosong kalau mau ngapalin jembatan kodanya ya. The King-nya. Nah, terus berarti 90 sampai 180 itu eh, berarti kuadran 2 miliknya sin. Berarti sinnya tetap positif. Berarti aman. Nah, berarti aman ya. Berarti cos 25 tetap positif. Kalau dia misalnya dia sinnya itu 250 misal aja, 250, berarti kan itu dia masuk kuadran 3. Nah, berarti nanti hasilnya negatif. Jadi kamu harus hati-hati mengenai negatif dan positif sudut seperti ini ya. Nah, berarti kita bisa tahu sin 115 adalah berapa? Cos 25. 25. Berarti cos 25 ditambah cos 25 berapa? Cos 50. Nggak boleh no. Sudut sama sudut nggak boleh ditambahkan ya. Ini sama ini nggak boleh langsung tambahkan. Itu satu paket kosnya. Nah, jadi anggap saja ini satu paket sama satu paket. Ada berapa paket? 2. Nah, berarti 2 kos 25. Jadi sudut itu tidak boleh dijumlahkan kalau dia beda beda tempat. Jadi kalau kos 25 sama kos 25 bukan kos 50. Tapi kalau kos 25 ditambah 25 tapi dia dalam kurung, nah itu boleh ya, itu boleh. Tapi kalau udah beda kos, udah beda tempat, itu beda. Nah, berarti jawabannya yang B. Yang A. Eh, B. B. Kos kan, kos, yang kos ya. Oke, gitu ya. Lanjut, yang nomor 16. Nilai dari tan 270 ditambah alfa. Nah, berarti dia juga penerapan dari rumus sebenarnya. Nah, berarti tan 270 plus alfa. Tadi catatannya apa? Kalau menggunakan 90 atau 270, dia harus di apa? Tadi loh, baru aja di atas tadi. Diapakan? Kan tadi dari sin sama cos. Tadi Oh, dibalik. dibalik. Nah, dibalik. Nah, berarti di situ kan dia sudutnya, ini kan sudutnya itu yang alfa. Nah, dia ditambahin dengan 270, jadi dibalik. Dari tan jadi, tan lawannya apa? Sin. Eh, sin lawannya cos, tan lawannya Kotang. ngen. Kotang. Kotangin. Nah,
Berarti kotangen apa? Alfa atau kotangen A itu ya. Nah, tapi lihat dulu. Jadi diingat-ingat setiap trigonometri itu ini. Perhatikan sudutnya. Kalau 270 kita harus selalu melihat kuadran agar dia hasilnya negatif atau positif. Jadi kamu nggak kejebak di sini, C atau D. Nah, dia min atau plus. Nah, kita lihat lagi kuadran di sini. 270 berarti itu kuadran berapa? 270. Berarti interval antara 180 ke 270. Berarti miliknya siapa? Kos. Kos. Nah, berarti kalau miliknya kos, selainnya negatif. Putih. Berarti hasilnya ini adalah apa? Juga negatif. Nah, tambahkan negatif. Nah, jadi tan 270 plus alfa itu adalah negatif kotangen alfa. Nah, berarti jawabannya yang C. Ya, jadi setiap hati-hati karena tan itu berada di kuadran 4. Berarti selain di kuadran 4 dia negatif. Gitu ya. Lanjut. Nah, 17. Hitung panjang busur suatu juring yang mempunyai jari-jari 20 cm dan luas 600 cm. Nah, berarti kita udah pernah apa? Rumusnya deh, kalau menghitung panjang busur yang diketahui R-nya itu adalah 20, sedangkan luas juringnya adalah 600 cm persegi. Nah, rumusnya apa kemarin? Dah lo di nomor atas. Kamu catat nggak setiap ini tak share? Ya nggak sempet kecepatan soalnya. Eh, kecepatan dek. Mm. Masa dek? Enggak, pas kemarin pertemuan satu kan udah tak share catatannya. Lah kan ini dokumennya tak share terus dek. Jadi kamu Iya, yang harus catat ulang ya rumus-rumus yang penting aja. Nah, sambil kamu kerjakan ulang sampai paham. Mana sih kemarin? Eh, belum ya? Yang luas juring panjang busur. Oh, udah ini empat ini. Nah, ini dek rumusnya. Jadi kamu catat ya setiap ini, setiap menemukan rumus baru. Karena kita lesnya itu enggak dari materi awal sampai akhir. Jadi kita push di soal sama review materi aja. Jadi setiap ada materi-materi yang kamu baru temui, kamu catat. Nah, jadi rumusnya biar nggak kelupaan. Berarti pakai rumus ini, nomor 4 ini. Persis kan? Nah, tapi bedanya di sini yang dicari luas juring. Kalau tadi yang dicari panjang busur. Tapi rumusnya sama. Pakai luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Nah, pakai itu yo. Nah, apa tadi? Luas juring per, gampang kok ngapalinnya. Luas per luas, panjang per keliling. Ya. Kalau panjang kan identik kalau lingkaran itu apa? Kelilingnya toh, yang mengelilingi toh. Nah, berarti luas ya sama luas. Ya, gitu ngapalinnya. Berarti terus panjang busur dengan keliling. keliling. Nah, yuk diterapin yang diketahui. R-nya 20, luas juringnya 600. Berarti luas juringnya udah keisi 600. Nah, luas lingkarannya berarti berapa? Rumusnya apa luas lingkaran? 2 kali PR. Itu keliling. Itu keliling yang baru Mbak sebutin itu keliling. 2 PR. 2 PR. Setengah kali R kuadrat. Bukan, pakai pi juga. Pi, R, Pi kuadrat. ya, pi R kuadrat. Nah, pi R kuadrat. Jadi ngapalnya gampang. Kalau luas lingkaran itu R-nya kuadrat, kalau keliling itu R-nya kali 2. Nah, bedanya di situ. Jadi penempatan duanya, kalau luas itu di atas, kalau keliling di bawah. Terus panjang busur. Panjang busur kita anggap X aja, karena yang dicari X ya. Terus dicoret-coret ya. Jadi kalau
seperti ini, jangan dimasukkan pi-nya 22/7 atau 3,14, terus R-nya 20. Nanti ngitungnya sulit. Jadi dari sini kita bisa coret yang sama apa? Kanan I. kanan kiri, pi betul. Pi-nya bisa coret. Jadi kanan kiri seperti ini bisa coret. Sama R-nya kan? R-nya coret satu. Nah, berarti sisa apa? Bisa R. Sisa, iya R yang bawah ya. Nah, berarti sisa 600 per R sama dengan X per X per 2. 2. R-nya dimasukin, Dek. R-nya diganti 20. 20 ya. Nah, berarti terus dicoret-coret. Nah, seret, seret. Nah, habis itu 6 sama 2 sama-sama dibagi 2. Bagi 2 1, 6 bagi 2 3. 3. Nah, berarti X sama dengan kali 30. silang. Kali silang. 30 kali 2. Jadi betul. 60. Ya. Berarti X sama dengan 60 senti. Berarti A gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berarti penerapannya sebenarnya mirip-mirip ya soalnya ya. Nomor 18. Nah, di sini ada sudut lagi, yaitu trigonometri lagi. Hitung nilai dari cos kuadrat 60 ditambah sin kuadrat 60. Nah, masih ingat identitas trigonometri? Kalau ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu jadinya apa? Sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Sama dengan, Belum pernah. belum pernah. Memang belum pernah deh. Tak tunjukin materinya ini. Trigonometri. Trigonometri. Nah, nanti ini materinya tak share ya. Berarti kamu bisa catat yang sekiranya penting. Nah, ini materi trigonometri 1. Yo. Nah, sebenarnya materinya banyak ya kalau kita mulai dari materinya dulu. Nah, inilah trigonometri. Nah, jadi kamu cukup hafalkan 4 ini saja, ya, 4 ini saja. Yaitu yang pertama yang tak tanyain tadi adalah sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. 1. Nah, berarti kita bisa tahu hasilnya tadi adalah berarti 1. Berarti artinya apa? Berarti X berapapun, mau dia 25, 35, 90, atau berapapun yang penting kembar, dia hasilnya 1. Berarti ini hasilnya langsung 1. Nah, nggak perlu dihitung, berarti ini hanya penerapan dari materi yang sudah kita pahami. Atau kalau kamu memang eh, belum hafal, misal pas tes ngeblank nggak hafal identitas. Nah, berarti ya udah kamu terapkan aja yang sudah dihafalkan. Jabarkan aja. Cos 60 berapa? Cos 60. Cos 61. Hei, 0. jangan-jangan masih belum hafal dek kamu ini. 5 dasar ini, ya kan? Belum hafal tau? Dihafalkan ya dek 5 tok Dan ngafalinya kan gampang banget ini. Udah tak jelasin kemarin. Kalau sin 0 sampai 1. Terus tengahnya setengah, setengah, setengah. Urutin akar 1, akar 2, akar 3. Gampangnya kayak mana loh. Nah, 5 dasar itu adalah 0, 30, 45, 60, 90. Yang sudut besar-besar nanti menggunakan rumus pengurangan kayak tadi. Ya, jadi dasarannya ini harus hafal. Nah, berarti yang tanya tadi kos 60. Berapa kos 60? Ah, Setengah. Nah, berarti jawabannya tadi setengah. Nah, setengah. Setengah dikuadratkan. Jangan lupa kuadratnya. Terus sin 60 berapa? setengah akar 3. Betul. Nah, tinggal dikuadratkan. Berapa setengah kuadrat?
Setengah kuadrat satu. Kok kamu bisa cepet banget jawab satu? Setengah kuadrat itu setengah kali setengah. Setengah kali setengah loh, Dek. Setengah kali setengah. Satu setengah, seperempat. Nah, lah kok kamu cepet banget jawab satu dari mana kamu? Ini bukan setengah tambah setengah loh ya. Setengah kali setengah, seperempat. Berarti seperempat ya. Terus setengah akar tiga. Berapa? Ya tadi kayak Setengah. kembar. Setengahnya kuadratin dulu. Seperempat kan? Terus Hmm, akar tiga dikuadratkan. Ingat, akar kalau dikuadratkan akarnya hilang. Nah, jadi akar kalau dikuadratkan akarnya ini hilang. Berarti tinggal angkanya tok. Apa? tiga. Ya, nah gitu aja. Nah, berarti berapa? Berarti seperempat ditambah tiga per Tiga. tiga Empat. per empat. Nah, berarti karena penyebutnya sudah sama, 4, berarti tinggal atas tambah atas. 1 tambah 3, Empat. 4 per 4. Berapa 4 per 4? Satu. Nah, 1. Nah, jadi memang ketemu, walaupun dengan sedikit cara. Tapi kalau kita bisa lebih cepat, nanti pas ngerjain nggak membuang-buang waktu ya. Hanya karena soal 18 ini terlalu mudah. Sebenarnya pakai konsep saja bisa. Satu langsung, kalau kalau sudutnya kembar. Nah, ya, tapi memang ke PPT misal nggak hafal identitas gunung mati ya apa, masukin aja gitu ya. Lanjut nomor 19. Nilai minimum fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x minus 3. Nah, fungsi kuadrat. Nah, kalau kita menemui fungsi kuadrat, berarti dia pangkatnya cukup sampai 2. Nah, nilai minimum. Ya ditanya minimum. Nah, berarti pakai rumus ya. Nah, kamu kalau membuat grafik kuadrat, nah pasti dia tuh melengkung. Nah, melengkung seperti apa? Karena itu minimum berarti nah, ke bawah seperti ini. Kita cari nilai paling minimum di sini. Nilai minimum fungsi kuadrat. Alias cari Y minimum. Nah, cari Y minimumnya. Nah, berarti cari Y min. Y min. Cari titik puncak deh sama saja. Udah pernah belum cari Y minimum seperti ini? Mungkin pernah, tapi udah lupa. Jangan lupa ya. Oke, tak tunjukin materinya ini. Persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat itu ada namanya titik puncak atau titik balik. Yang kita cari kan nanti yang minimum. Nah, yang minimum itu adalah Y puncak. Nama lain minimum itu tadi ya. Nah, tapi kalau kamu tadi yang ditanya sumbu simetri, itu adalah X puncak yang dicari. Nah, jadi sumbu simetri itu nama lainnya X puncak. Kalau nilai minimum seperti soal ini tadi adalah yang cari Y minimum. Nah, lanjut ke cara mencari titik puncak. Nah, ini. Berarti cara mencari titik minimum atau maksimum ya. Kan cari titik minimum, berarti ya puncak ini. Caranya gimana? B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat min 4AC ini sering disebut dengan diskriminan. Ya, diskriminan kalau kita pernah ingat ya materi di SMA dulu. Nah, itu diskriminan. Ya. Jadi biasanya rumusnya D per min 4A. Tapi D itu dijabarkan dengan B kuadrat min 4AC. Diskriminan juga pernah bukan pernah, juga diberikan di rumus 12, rumus sapu jagat itu loh. Kalau nggak ketemu akarnya itu loh, Dek. Nah, rumus 1, 2. Berarti kita menggunakan rumus itu, yo. Apa tadi? B B kuadrat. min 4AC per Ya, min 4AC. per min 4. Oh, Ya, AC-nya cuma di atas saja. Yo, B-nya berapa? Nah, jadi, B-nya 2. betul, betul, betul. B itu adalah koefisien depan X.
A itu adalah koefisien depan X kuadrat, sedangkan C adalah konstanta atau angka saja yang paling akhir. Nah, berarti 2 kuadrat minus 4 kali A-nya X berapa? kuadrat. Wih, angka lo ini. Variabelnya Nah, nggak berarti dimasukin. satu. Koefisien, betul, satu. C-nya berapa? Main 3. Min 3 per 4A. Ini A-nya kurang ya tadi. Min 4A. Min 4 dikali A-nya berapa? Satu. Ya, langsung. Berarti berapa ini? 2 kuadrat. Berarti 4. 4 min berapa? Kali Min, min, min 4 kali satu kali min 3. min Berapakah dua itu? belas Min kali min loh. Min kali min positif. Oh, positif. dua Nah, belas berarti positif 12 per minus per 4. Ya. Nah, berarti 12 tambah 4. Berapa? 16. 16 dibagi min 4. Berarti berapa? 16 bagi 4. Nanti hasilnya minus. Min 4. Ya, betul. Jawabannya minus 4 yang C. Ya. Oke, lanjut. Nomor 20. Nah, jadi ini rumus-rumus seperti ini nanti pas tak share dokumennya kamu catat ya yang sering keluar. Nanti rumus-rumus tadi yang materi-materi tak spill-spill tadi tak share ya. Manakala kamu catat ulang. 20. Luas maksimum sebuah segi empat yang mempunyai keliling 48 cm. Nah, berarti yang dicari apa dulu, Dek? Kalau seperti ini. Kelilingnya 48. Kamu cari luas. Jadi Eh, luas. yang dibutuhkan apa berarti? Yang dibut, Luas. ya ya, luas. Berarti yang dibutuhkan apa? Cari luas itu. Sisi Luas kali segi sisi. empat. Iya, sisi kali sisi, Sisi kali betul. sisi. Berarti kita harus cari sisinya dahulu. Jauh. Nah, berarti kalau kelilingnya adalah 48, sisinya berapa? Rumus keliling apa? Rumus rumus keliling persegi. Sisi kuadrat. Sisi kuadrat kena luas no kok. Kan sisinya sama semua. Hmm. Kan ya mengelilingi toh keliling itu. Berarti sisinya ada berapa itu? Oh, sisi tambah sisi tambah sisi 4 Sisi kali. tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti 4 S. Ya, 4 kali sisi keliling itu. Nah, kali S habis itu sama dengan 48. Berarti S-nya berapa? 4-nya dipindah ke ruas kanan. Jadi dari 4. kali jadi per 4. Berarti S-nya berapa? 48 bagi 4. 14. Eh, 48 bagi 4 loh, Dek. Bagi 4. Ya, yang teliti. 12. Nah, 12. Berarti yang perbedaannya kan jauh ya. Nah, sisinya 12. Berarti luas maksimumnya kan ya sisi kali sisi. Berarti berapa? 12 kali 12. Yap. Berapa 12 kali 12? 144. Betul. Berarti jawabannya adalah 144 cm kuadrat. Yaitu C jawabannya. Ya, kalau cari luas. Oke, lanjut. Nah, nanti sering kamu temui pas saat di SPNA dengan mengukur tanah-tanah dengan teodolit seperti ini. Yo, alat ukur teodolit digunakan untuk mengukur jarak batas bidang tanah. Alat berdiri di atas tembok dengan tinggi 18,5 meter. Berarti tinggi apa ini? Tinggi tembok. Tembok. Nah, berarti ini kita tulis ulang 18,5.
5. Terus, tinggi alat berapa? 1,5 meter. Nah, berarti tingginya sendiri-sendiri. Terus, dari bacaan sudut vertikal, alat ukur diperoleh bacaan titik A sama dengan 30 derajat. Sudut vertikal itu berarti yang atas ya, yang vertikal. Nah, yang vertikal, yang tegak. Berarti ini 30 derajat. Nah, terus hitung jarak antara titik A dan B. Berarti yang dicari yang mana? Ini A ya, kalau nggak kelihatan. Ini A, ini B. Berarti yang dicari A ke B ini yang ditanyakan. Nah, berarti kalau kita tulis ulang pakai segitiga, Dek. Nah, itu kan segitiga ya penempatannya. Nah, berarti di sini 30. Nah, terus sisi miringnya nggak tahu. Panjangnya berapa? Panjang sini sampai sini. 1, hampir jatuh. 1,5 tambah 18,5. Ingat, kalau menambahkan koma, komanya dijajarkan. Ya, berapa berarti, Dek? 5 tambah 5, 0. 190. Tambah 1 berarti 8 tambah 1 tambah 1. 200. Hah? 20 toh? Kan ini koma. 20,0 itu 20 ya. Berarti panjangnya 20. Nah, panjangnya 20, sudutnya 30 yang ditanyakan ini. X berapa ini? Nah, berarti kita menggunakan penerapan sin tan cos. Kenapa kok menggunakan sin tan cos? Ya karena sudut itu ya. Kalau nggak sin tan cos. Nah, berarti ini pemakaiannya apa? Kalau yang dicari depan dan yang diketahui samping. Nah, rumus yang menghubungkan depan dan samping apa, Dik? Sin. Depan. Sini ya pakai miring no. Desa itu apa? Rumusnya apa? Ayo. Depan samping. Depan samping. Apa? Tan. Sintan atau kos? Apa? Tebak aja. Tan. Betul. Tan. Tan loh. Betul tebakanmu loh. Nah, berarti desa itu tan ya. Biasanya memang kalau penggunaan segitiga seperti ini, biasanya memang menggunakan tan, Dek. Kalau tinggi-tinggi tembok seperti ini, paling sering itu tan. Nah, jadi tan alfa sama dengan desa. Nah, berarti tan berapa itu sudutnya? Tan 10. 30. Nah, berarti alfanya kan 30. D-nya berapa? Depannya berapa? Enggak ada. Depannya kok nggak ada. X no. Oh, X per yang ditanyakan toh. Sampingnya ya ini, samping sudut 20. Tuh. 20. Kan 30 berapa? Ayo. Bayangkan saja tanpa melihat tabel juga bisa kok urutkan. Setengah. Kamu kan hafalnya sin ya. Sin itu 0 sampai 1. 0 setengah, 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 1. Nah, berarti 0 sama setengah toh. 30 itu kan sinnya. Sin 30 setengah. Cos 30 kebalikannya berarti setengah akar 3. Nah, Ya. berarti kalau memang belum hafal ya nggak apa-apa, ini dihafalkan. Berarti tan 30 kan sin per cos ya. Rumusnya tan itu kan sin per cos, Dek. Berarti sin 30 per cos 30. Nah, sin 30 berapa tadi? Setengah akar 3. Oh, Eh, sin. sin. 1. Kok satu, Dek? Satu itu pentok loh. Pentok itu berarti sudutnya 90 loh, Dek. Nah, kamu kan dapatnya Setengah. nah, setengah. Berarti setengah per cos 30 berapa? Pas 30 setengah akar 3. Kok sepertiga tadi ini. Salah nulis. Betul, setengah akar 3. Berarti kalau dibagi berapa, Dek? Setengah per setengah akar 3.
Berapa? Berarti kan ini coret ya. Per tiga. Seret, seret. Satu per akar tiga. Satu per akar tiga harus kita rasionalkan dulu karena tidak boleh ada akar di penyebut. Di bawah itu nggak boleh ada akar. Dia harus dirasionalkan. Berarti Satu. Ah, ak- satu per akar tiga kali akar akar tiga. Kan akar kalau akar tiga kan sama aja dikuadratkan ini. Akarnya hilang. Berarti tiga, cuma tiga atau akar tiga kali akar tiga kan akar sembilan. Akar sembilan kan tiga. Ya toh? Nah, berarti sepertiga akar tiga. Gitu ngapalinnya ya. Jadi sebenarnya cukup kamu hafal sin aja lima sudut itu. Kamu sudah bisa menguasai trigonometri ini. Ya, cukup dihafalkan lima itulah intinya. Berarti yuk kita lanjut ke soal ini tadi. Nah, berarti tan 30 kan sepertiga akar 3, Dek. Sepertiga akar 3 sama dengan X per 20. Nah, berarti tinggal kali silang. Berarti X-nya berapa? Kali silang, Dek. X tiga. Ini Dua dikali silang puluhnya, dua puluhnya sepertiga. dipindah ke ruas kiri. Berarti X-nya adalah sepertiga akar 3 dikali 20. Berapa sepertiga kali akar? Sepertiga akar 3 kali 20. Berapa? Kalikan aja. 20 kali akar 3 atas kali atas. 20 kali akar Hmm, 3. 20 60. akar. Akar 3 loh dek ini. Beda loh, bukan 3 loh. Akar 3 itu bukan 3 loh. Jadi jangan 60. 20 akar 3 tetap ya. 20 akar 3 per Tiga. 3. Nah, yaudah ini jawabannya. Nah, kan dicari yang Oh, dicari tiga. X. Nah, berarti B benar. Nah, gitu ya. Nah, jadi pelan-pelan saja kalau memang belum ini belum paham sudutnya. Lanjut. Nomor 22. Luas bangunan tersebut. Nah, ini udah pernah. Nah, coba pakai apa rumusnya itu? Ciri-cirinya ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Nah, berarti menggunakan luas segitiga apa? Luas segitiga trigonometri. Nah, berarti luas segitiga trigonometri apa rumusnya? Tengah kali alas lalu tinggi. Itu segitiga biasa. Setengah kali sisi yang mengapit, yaitu ini. Sisi yang mengapit kan ini. Setengah A kali B pakai sin apa kos? Yang yang di atas pernah loh, Dek. Kita pernah ngerjain loh ini. Berarti setengah kali A kali B pakai sin apa kos? Sin. Nah, iya benar. Luasnya pakai sin, sin alfa. Berarti rumusnya ini. Nah, terapkan. Berarti setengah kali A kali B. A kali B itu ya itu sisi yang mengapit itu. 10 kali 2 20. kali sin apa? Sin berapa? Sin 60. Ya, sin 60. Berarti coret-coret. Ya, berarti 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 10 kali 2. 5. 5. Terus sin 60-nya berapa? Sin 60-nya berapa ini? Kita ganti. Sin 60-nya berapa? Jabarkan. Berapa sin 60? Ayo. Eh, diinget-inget lagi coba sebelum kamu lupa banget. Tengah akar 3. Betul. Ya, setengah akar 3. Nah, setengah akar 3. Berarti tinggal dikali yo. 50. Ya, 50. 5 kali 20 kali setengah akar 3. Berarti berapa?
5 kali 20 dulu. Atau kita coret-coret dulu deh, Dek, yang gampang. 20 sama setengah kan bisa toh? Sama-sama bagi 2. 20 bagi 2 10. berapa? 10. Berarti 5 kali 10 kali akar 3. 50 akar 3. Betul. 50 akar 3. Jawabannya yang B. Ya. Nah, jadi yang pernah-pernah seperti ini mungkin sering keluar ya di soal. Nah, 2, 3. Yo. Kota B terletak 4 kilometer di sebelah selatan kota A. Kota C berjarak 3 kilometer dan berazimut 225 derajat dari kota A. Adapun jarak kota B terhadap kota C adalah 7 kilometer. Maka terletak di sebelah mana kota C terhadap kota A? Nah, jadi ini penggunaan arah mata angin. Nah, arah mata angin, Dek. Nah, ingat arah mata angin? Ingat, Atas pasti selalu utara. utara, bawah, selatan, kanan, Timur. apa? Timur. Kiri, barat. Nah, terus kan tapi ada teman-temannya. Nah, gak pas. Ya, ini apa? Antara utara ke timur. Namanya apa? Utara timur namanya. Timur laut. Betul. Utara ke sama barat. Barat Kan daya. barat laut. Barat laut. Barat laut ya. Yang utara itu laut-laut ya. Terus timur sama selatan. Namanya apa? Timur Sampai Tenggara. Tenggara, betul. Terus antara barat sama selatan, Barat daya. barat daya. Nah, ini dasarannya ya. Nah, kita baca soalnya. Kota B terletak 4 kilometer di sebelah selatan kota A. Nah, berarti kota B terletak di sebelah selatan. Sebelah selatan itu berarti bawahnya atau bawahnya A atau dia? Nah, berarti kalau A di sini, B di mana? Di bawah. Betul, di sini. Nah, jaraknya 4. Nah, terus kota C berjarak 3 kilometer dan berazimut 225. Ingat pembacaan sudut tadi. Pembacaan sudut itu dari 0 sampai 360 searah jarum jam. Ya, jadi pembacaan sudut seperti ini. 270. Berarti kalau 225 itu tempatnya di mana? Di itu yang nah, di antara 270 sama 280. Betul. Nah, berarti di bawah ya. Nah, berarti di bawahnya. Berarti kota C berarti di bawah. Berarti ini kalau aku punya garis bantuan ya. Garis bantuan set, set. Nah, berarti 25 itu di 225 ya, 225. 225 itu di sini, ya kan? Nah, antara 270 sama 180. Nah, berarti sini C. Jaraknya berapa? A ke C. Kota B terletak 4 km dari kota A. Kota C berjarak dari A. Berarti A ke C adalah 3 kilo. Kilo. Nah, ini 4 kilo, tak tulis ulang. Nah, berarti B ke C berapa? B ke C tinggal tarik garis lurus. Nah, yang ditanyakan, B ke C 7 ya, kita tulis dulu 7. Yang ditanyakan adalah bukan jaraknya, tetapi arahnya doang. Berarti maka terletak di sebelah manakah kota C terhadap kota A? Nah, kota C terhadap kota A. Berarti yang mana, Dek? Ini A, ini C. Berarti sebelah apanya? Sebelah apanya? Sebelah apa? Ini loh, kamu baca ini loh data yang sudah kita ini tadi loh. Kita tuliskan tadi loh. Atas selalu utara. Ini timur. Ini barat. Berarti C itu di mana?
Di Brada ya? Betul ya. Jadi jawabannya yang C, Barada. Ya, jadi gitu ya. Jadi nggak usah nyari jaraknya, kita tinggal baca arahnya ya. Nah, arah-arah seperti ini. Lanjut. Nomor 24. Nah, dengan alat ukur total station. Jadi selain theodolit, itu ada juga total station ya, alat pengukur tanah. Hitung tinggi suatu menara telepon seluler di atas tanah. Jika alat ukur berdiri 20 meter dari sumbu as menara, berarti alat ukurnya berdiri 20 meter. Ini bukan tinggi ya, jadi alat ukur sama sumbu as menara. Sini alat ukurnya, ini alat ukurnya, ini sumbu as menara. Nah, berarti jaraknya berapa? 20 meter. Sedangkan tinggi tempat menara sama dengan tinggi tempat berdiri alat. Nah, berarti tinggi menara sama dengan tempat berdiri alat, yaitu sini. Berapa tingginya? Tingginya berapa? Ya dihitung, ya X saja anggapnya. Ya, yang dihitung. Terus, sudut miring yang terukur pada alat ukur total station adalah 45 derajat. Nah, jadi ada sudut elevasinya ya. Sudut-sudut ini, sudut alat ya. Ini sudut alatnya sini. 45. Iya. Nah, berarti kan ini juga penerapan apa, Dek? Penerapan segitiga. Ini dia. Nah, set, set, set. Nah, penerapan segitiga. Berarti menggunakan apa, Dek? Kayak tadi persis. Kayak tadi persis, Dek. Ini 45, ini 20, ini X. Berarti menggunakan apa? Komponennya ada apa saja? Ada Komponennya sisi depan di depan sama sama, samping betul. Berarti depan sama samping apa tadi, Dek? tan. Betul. Berarti tenan toh. Berarti tinggi-tinggi seperti ini itu menggunakan tan semua. Jadi tan alfa atau tan kita masukkan langsung sudutnya 45 sama dengan desa. Berarti X per X per 20. 20. Yo, tan 45 berapa? Tan 45. Coba nggak usah dia catatan. Sambil menghafal deh yo. Tan 45 itu berarti kamu nilainya berapa deh ingetnya? Sin 45 dibagi cos 45 ya kan? 5 dibagi cos 45. Iya. Sin 45 berapa? Setengah. Yang bener ayo. Setengah akar 2. Bukan. Coba diinget-inget lagi. Sin 45 per cos 45. Yo, posisinya sambil menghafalkan deh, pelan-pelan saja. Berapa Setengah. sin 45? Kalau sin 61. Eh, Eh, akar nah, ini 3. satu itu pol-polnya. Satu itu pol-polnya 90. Ingat 5 sudut dasar apa? 5 sudut yang harus kamu hafalkan. Nol, 0, 1. terus 1 nggak di? sudut kok. Satu. Sudut. Nol, tiga tiga puluh, puluh empat puluh empat lima, lima terus enam puluh 10, 90. 90. Tuh, nah, cuma ada 5 sudut itu saja. Nah, berarti 45 terletak di mana? Di tengah. Tengah. Nah, berarti sin itu 0 sampai 1. Nah, berarti 0 setengah, 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 1. Nah, setengah, setengah, setengah ini tadi ada tambahannya, yaitu dari akar 1, akar 2, akar 3. Nah, berarti sin 45 berapa? Setengah akar 2. Betul. Nah, berarti bukan bukan berapa tadi kamu nyebutnya? Setengah akar 3 ya kamu tadi ya. Setengah akar 2 ya, akar 2. Berarti 45 itu setengah akar 2.
Yang akar 3 itu cuma 60 sama 30. Terus setengah akar, terus cos 45 berapa? Sama. Setengah Sama, akar betul. Karena kalau dibalik pun tengah tetap sama ya. Berarti berapa? Setengah akar 2 bagi setengah akar 2? satu. Satu deh. Berarti 45 adalah satu. Satu sama dengan X per 20. Berarti X-nya berapa? Kali silang saja. Satu kali 20. Heeh, berarti 20. ya 20 meter. Oke. Nah, gitu. Nah, ini masih masih banyak ya ternyata. Karena sejam itu kalau nggak terasa cepet banget deh. Ya. Oke. Dari ini mungkin ada ditanyakan. Dari tadi apakah ada yang mungkin kecepatan, kayak kan tadi kamu bilang kalau misalnya kecepatan atau ada yang nggak paham, langsung saja ditanyakan di. Enggak sih. Cuman Enggak, ngerasa kurang teliti aja, Kak. benar-benar deh, kamu kurang teliti. Benar-benar. Nah, jadi pengerjaan perkalian, pembagian, penjumlahan itu harus benar-benar teliti ya. Sama sudut-sudut deh ya, sudut-sudut benar-benar harus dihafalkan karena trigonometri nanti banyak loh dek. Dan ini soal ini, nah itu kan soal tahun lalu. Nah, soal tahun lalu itu berarti identik yang mudah-mudah nah, awalnya. Semakin ke sini ya, semakin bertambahnya tahun, apalagi tahun 2025, soalnya itu semakin nggak wajar. Kayak kemarin itu, jadi yang pernah les-les itu ya, jadi mereka itu kesulitan karena soalnya tidak lagi perumusan yang paling mudah-mudah seperti ini, tidak soal dasar-dasar seperti ini. Jadi soal-soal yang eh, jadi kayak gabungan antara dua materi, misal trigonometri sama matriks, trigonometri sama transformasi geometri, dimensi tiga itu sering banget. Jadi matriks dimensi tiga atau bangun ruang itu sering banget. Nah, jadi ini aku ajarkan yang dasar-dasar dulu. Nanti kalau sudah sampai paket 4, paket 5, itu sudah terasa sulitnya ya. Nah, jadi ini dasar-dasar ini tolong dipahami dulu. Jadi setelah ini tak kirim, kamu catat ulang ya biar paham lagi. Berarti setiap setiap lanjut-lanjut itu kalau ada soal yang sama, ya berarti udah dikenal gitu ya. Oke. Nah, setiap hari latihan soal toh? Iya, tapi Ya, selama lebaran ini berhenti. Soalnya juga sibuk. iya, kalau lebaran mah nggak apa-apa karena memang momen lebaran. Kalau ini berarti kejar target ya. Nah, jadi kan kita nggak mulai dari materi. Jadi kamu harus pahami materi-materi dulu. Catat-catat yang penting. Materi SMA tuh banyak loh, banyak pol ya, Dik. Nah, berarti kan kalau kita siap soal kalau nggak tahu rumusnya kan yo piye. Ya kan? Nah, jadi nggak bisa ngerjain. Nah, jadi PR kamu adalah memahami materi-materi sendiri. Kalau kita misal lesnya mulai dari 1 tahun ke belakang atau itu kita bisa bahas satu-satu materinya ya. Nah, tapi enggak, ini nanti tak langsung tak kirim aja materinya. Kamu catat yang penting-penting. Nah, jadi PR-nya adalah materi-materi itu tadi. Sama hitungan-hitungan. Biar lebih cepat. Karena nanti soalnya 50 loh ya. 50 dan itu cuma 90 menit. Nah, cuma 90 menit. Padahal kita kalau ngerjain sejam aja berapa, Dik? Kalau bareng-bareng. Cuma dapat Ya. 15. Itu berarti belum ada nah, setengahnya sama sekali ya. Nah, berarti kita harus cepet banget, cepet. Nanti dikejar waktu, Dek. Nah, jadi tidak terasa nanti di tempat tempat tes itu kita langsung ngeblank semua karena orang-orang itu biasanya pada keluar cepet yang bikin kita ndredeg. Nah, jadi kayak ngeblank wes kabeh lali yang disinau selama berhari-hari sebelumnya. Apalagi kalau sinaune hamin-hamin ya. Itu Oke. 50 soal cuma Apa? matematika. Enggak no, 50 itu yang TPA itu cuma kemarin itu 15 ya. Tapi ada bahasa Inggrisnya. Dulu ada yang dulu aku tuh pas bahasa Inggris itu di D1 yang D4 nggak ada. Tapi katanya D4 ada lagi bahasa Inggrisnya, tapi cuma sedikit. Cuma 5. Cuma 5 dikit banget toh. Yang banyak itu matematika. Jadi matematikanya itu sebagian besar matematika, 15-nya itu TPA, yang 5 itu bahasa Inggris. Nah, jadi 3 itu.
Tiga itu ya. TPA, bahasa Inggris, matematika. Dan dan poin terbesar kan di matematika ya. Walaupun nilainya sama ya. Nilainya sama. Nanti kan nilai paling tinggi itu 100. Nah, kamu ini domisili mana, Dek? Kabupaten Semarang. Nah, Semarang, beliau orang Jawa. Nah, tahu sendiri ya orang Jawa nilainya tinggi-tinggi. Bahkan dulu di tahunku ada yang 100 loh. Ya. Dan anak Karanganyar kemarin yang tak les itu nilainya 40, Dek. 40 itu sudah was-was banget. Nah, apalagi lawannya orang-orang Jawa. Nah, jadi dia itu lulus, memang lulus sih, lulus utama. Nah, ya, tapi ya ngepas, ngepas. Jadi dia sangat minimal dia. Jadi dia rankingnya yang akhir-akhir lah, 40 loh ya. Dari 100 loh itu nilainya, 40 dari 100. Tapi kalau 40 di Lampung, itu dia lolos cadangan. Hmm. Lolos cadangan, tapi ternyata dia malah kepanggil. Jadi walaupun lolos cadangan, misal ya kan kita nggak tahu nanti plannya. Lolos cadangan jangan langsung menyerah dulu. Nah, siapa tahu kita dipanggil karena banyak yang mundurkan diri biasanya. Kalau udah keterima kedinasan-kedinasan lain, biasanya seperti itu. Jadi ini perankingannya sesuai provinsi ya. Tapi kalau orang timur-timur sana, nilai 30 itu keterima banyak ya. Jadi tergantung provinsinya. Ya, karena kita terlahir di Provinsi Jawa Tengah ya, sayangnya kuat dan pesaingnya banyak. Ada Jogja, ada Jawa Tengah. Nah, oke ya. Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya dan dimudahkan dalam tes TBT tahun ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, kita ambil documentation-nya dulu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Adiasti Hamra atas pertemuan hari ini. Jangan lupa belajarnya lebih digiatkan lagi. Nanti kalau pembukaan langsung daftar. Dan semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Udah keluar. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notification supaya kalian dapat update konten terbaru aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Peace.